saya mengundang kita untuk membuka Alkitab kita dari Amsal 25 ayat yang 14. Demikian firman Tuhan, awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Saudara, di cuaca panas atau musim kemarau di daerah Timur Tengah, mereka selalu memperhatikan di tengah kepanasan tersebut, memperhatikan apakah ada awan yang sedang berkumpul dan apakah ada angin atau tidak. Kalau kedua tanda ini ada, mereka biasanya bersiap untuk menyambut datangnya hujan. Ini merupakan momen yang ditunggu-tunggu karena ini sangat bermanfaat bagi tanaman mereka. Ada satu rasa gembira ketika kedua tanda tersebut disertai dengan hujan yang lebat. Tetapi sebaliknya, ketika awan dan angin itu berlalu tanpa adanya hujan, itu sangat amat mengecewakan mereka. Demikian juga orang yang menyombongkan kemurahan hatinya tanpa pernah bertindak berdasarkan apa yang mereka katakan itu sangat amat mengecewakan. Sebagian orang atau kelompok tertentu demi untuk mencari perhatian orang lain, mereka mengatakan sesuatu yang besar, mereka berjanji melakukan ini dan itu, mereka bisa memberi ini dan itu, tetapi tidak pernah melakukannya. Ini tidak hanya terjadi pada waktu misalkan pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden gitu ya. Pada masa-masa mereka melakukan kampanye. Ini juga tidak hanya dilakukan oleh public figure yang mengatakan dirinya sebagai seorang sultan yang mengiming-imingi sesuatu kepada orang lain, ingin memberi ini atau ingin memberi itu. Ini bisa saja terjadi kepada kita. Bagi kita yang udah berkeluarga, yang udah menikah, kita di awal mengatakan saya selalu ada dan selalu siap dalam keadaan apapun. Atau bagi yang masih pacaran, ya, di awal pacaran kita berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada pasangan kita, tetapi ujungnya hanya sebuah kata manis tanpa aksi. Bagaikan awan dan angin tanpa hujan, atau bahasa anak muda sekarang PHP gitu ya. Saudara, demikian juga bisa saja terjadi di dalam relasi kita dengan Tuhan. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya akan memuliakanmu seumur hidupku. Bahkan saya ingin memberi harta saya kepadamu. Tapi giliran ada yang menarik perhatian kita di luar sana, ada tantangan, ada rintangan, maka kita lupa akan perkataan atau janji manis kita. Seperti seorang murid yang bernama Petrus di dalam Matius 26, dia pernah berkata perkataan ini, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Bahkan dia juga mengatakan, sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Saudara, Petrus dalam ketidakmengertiannya membanggakan sesuatu yang tidak pernah dan mampu ia berikan dengan kekuatannya sendiri. Inilah bentuk kesombongan diri yang dimaksudkan Amsal di dalam bagian ini. Dan kita tahu apa yang terjadi kepada Petrus ketika Yesus ditangkap, dianiaya, bahkan mati di atas kayu salib. Ya, Petrus pada akhirnya menyangkal. Petrus hanya sanggup memberi sebuah pernyataan,
besar tanpa aksi, tanpa tindakan. Kiranya kita sebagai murid Kristus selalu menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita berbicara, ketika kita bertindak, bukan lagi berasal dari sikap manusiawi kita yang merasa kuat dan bisa. Tetapi kita melakukannya karena kita mengetahui bahwa walaupun di dalam kelemahan, keterbatasan saya mau melakukan ini dan itu, saya mau memberi ini dan itu, karena ada Tuhan yang kuat dan hebat yang selalu menyertai hidup saya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita.